Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hadirat yang sama terus bersama dengan kami. Sepanjang firman Tuhan sebentar disampaikan, hadirat yang sama terus bekerja di tengah-tengah kami. Bapa, berbicaralah. Kami umat pilihan-Mu menanti-nantikan pesan-pesan-Mu di awal tahun ini. Kami menanti-nantikan pesan-pesan-Mu. Menjadi modal bagi kami. Menjadi petunjuk bagi kami. Untuk menjalani sisa tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya, haleluya, glory. Saudara diberkati oleh puji-pujian. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, karena waktunya udah berjalan begitu cepat. Tema hari ini adalah pesan. Pesan Tuhan kepada saudara, pesan Tuhan kepada saya di awal tahun 2022 ini. Nah, mari kita coba tampilkan ayat. Nah, kita nggak baca ini karena panjang sekali. Jadi Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 43, panjang benar. Demikian juga Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10, panjang banget. Tapi oleh karena itu, saudara kasih, saya mau sampaikan kepada saudara, saudara nanti bisa baca di rumah. Tapi kira-kira begini, ini kan Paulus itu berlayar ke Italia. Paulus itu berlayar ke Roma. Saudara kasih, dia bukan untuk jalan-jalan. Dia bukan sebagai misionaris pergi ke Roma, tapi dia sebagai tahanan. Dia berangkat ke Roma sebagai tahanan beserta dengan beberapa tahanan yang lain. Saudara nanti akan baca, baru berapa kali angin sakal datang. Itu hari ketiga, udah angin sakal datang. Kemudian angin timur laut sedemikian sehingga kapal itu terombang-ambingkan. Kapal itu mereka berjalan begitu sulit, berlayar begitu sulit, nggak bisa jalan. Mereka berkata-kata, bahkan 3 kali disebutkan susah payah. Mereka berlayar itu susah payah, mau jalan nggak bisa. Karena gelombangnya luar biasa. Berkali-kali, bahkan ada akhirnya datang angin badai yang dahsyat benar. Sehingga mereka nggak bisa mengendalikan. Nggak bisa mereka mengendalikan kapal itu. Bayangin begitu dahsyat sehingga mereka sudah pasrah. Kapal itu terombang-ambing membawa 276 orang di dalam. Terombang-ambing, mereka nggak bisa kuasai, bahkan di firman Tuhan katakan hanyut. Hanyut artinya sudah nggak dikendalikan lagi oleh nahoda, nggak dikendalikan lagi oleh jurumudi. Sudah dikendalikan oleh badai yang dahsyat itu. Sampai mereka putus asa. Mereka putus asa, nggak bisa ini kita selamat ini. Kita sudah habis ini. Saya baca ini, rasa-rasanya persis sama dengan kita di tahun 2021 yang lalu. Tadi Frankie sudah cerita. Rasa-rasanya persis kayak perjalanan Rasul Paulus ke Roma ini. Mereka begitu takut, mereka begitu khawatir, 14 hari puasa. Dan kemudian gak ada kelihatan matahari. Nggak ada bintang, gelap. Nggak ada harapan untuk hidup. Di tahun 2021, bukankah banyak orang mengalami apa yang dialami oleh Rasul Paulus?
beserta dengan 275 penumpang yang lain. Bukankah kita juga alami seperti itu? Kita bahkan di ayat 28 nanti, Kisah Para Rasul 28, mereka sampai ke Malta. Mereka nggak tahu, nggak ada rencana ke Malta. Tahu-taunya sampai di Malta. Begitu sampai di situ, di mana kita ini? Di mana kita ini? Ternyata Malta. Bukankah kita juga banyak pada tahun yang lalu? Kita nggak tahu. Tahu-taunya yang di samping kita udah nggak ada lagi. Kita nggak tahu kok satu keluarga sudah kena COVID. Kita nggak tahu gaji dipotong. Kita nggak tahu PHK. Begitu banyak saudara kasih. Oleh karena itu, apa pesan Tuhan kalau situasi seperti begini? Apa pesan-pesan Tuhan kalau situasi seperti begini? Mari kita baca pertama, pesan Tuhan adalah, saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan berdiri di sisi kita. Kisah Para Rasul 27 ayat 23. Tadi lagu yang dinyanyikan Frankie, Tuhan itu enggak pernah lupa. Saudara kasih, ini ternyata matahari tidak ada, bintang tidak ada, kapal diombang-ambingkan, kapal hanyut. Begitu menakutkan, sudah 14 hari enggak makan. Ingat, ini pesan Tuhan hari ini. Kalau ke depan hal yang sama saudara terima, ingat firman Tuhan hari ini. Ternyata Tuhan berdiri di sisi mereka. Tuhan berdiri di sisi saudara. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Tuhan tidak pernah sedikit pun melupakan saudara. Nah, mari kita baca di Kisah Para Rasul 27 ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Bahkan di ayat 24, saya nggak tampilkan di sini, malaikat Tuhan itu berkata, Paulus, jangan takut Paulus. Sesungguhnya oleh karunia Allah semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Katakan amin. Nah, ternyata di dalam enggak ada matahari, enggak ada bintang, kapal sudah hanyut. Ternyata malaikat Tuhan berdiri di samping Paulus. Malaikat itu bicara kepada Paulus, Paulus, jangan takut, engkau akan terus berlanjut ke Roma. Dan seorang pun di antara 275 orang beserta kamu ini tidak ada seorang pun binasa. Wow, dahsyat. Ternyata sengkasih, di dalam kesukaran kayak apapun, di dalam sakit penyakit kayak apapun, di dalam ketidaktenangan, ketidakjelasan, mereka ini nggak jelas, bisa nggak sampai di Roma nggak tahu. Di dalam ketidakjelasan, di dalam persoalan, di dalam masalah, ingat, Tuhan berdiri di samping saudara, Tuhan berdiri di samping saya. Katakan amin. Tuhan berdiri di sampingmu, Tuhan berdiri di sampingku. Saudara harus imani ini. Ini pengalaman mereka rasanya nggak mungkin lagi hidup. Karena barang pun semua muatan pun sudah dibuang ke laut. Mau makan apa lagi? Rasanya nggak mungkin. Tapi ingat, di dalam kesulitan, di dalam masalah, di dalam persoalan yang rasanya kita nggak bisa tangani, Tuhan berdiri di samping saudara. Tuhan berdiri di samping saya. Tuhan menyertai saudara, saudara harus aminkan ini. Begitu berat tahun yang lalu kita lewati. Ternyata saudara sadar tidak sadar Tuhan bersama dengan saudara. Saudara sadar tidak sadar Tuhan berdiri di sampingmu. Wow, kalau Tuhan berdiri di samping kita, apa yang harus ditakutkan? Itulah Paulus nggak takut. Makanya Tuhan bilang, Paulus, jangan takut Paulus. Karena sesungguhnya seorang pun di antara kalian ini
Tidak ada satu orang pun binasa. Ini jaminan, saudara kasih. Saya teringat juga kata-kata berdiri di samping ini pada saat Yakub di Luz. Kita pernah ke Luz sama Pak Asyong. Di mana Yakub itu karena nipu kakaknya Esau sehingga dia melarikan diri, dia sendirian, dia saking ketakutannya, dia ada di Luz. Pada saat itu saking dia takutnya, Tuhan berdiri di samping Yakub. Saudara kasih, padahal dia saking takutnya mau dikejar-kejar oleh abangnya Esau. Akhirnya bahkan namanya berubah menjadi Israel. Tuhan bersama di dalam ketakutan, di dalam persoalan, di dalam yang sangat mengerikan sekalipun. Ingat firman Tuhan hari ini. Tuhan ada berdiri di sampingmu. Tuhan ada berdiri di samping gereja ini. Jangan takut. Pegang ini janji Tuhan. Jadi kalau ke depan ada lagi yang kayak bulan Juli, Agustus tahun kemarin mengerikan betul. Ingat firman Tuhan ini, amini. Tuhan berdiri di sampingmu. Tuhan berdiri di samping usahamu. Tuhan berdiri dalam perjalananmu. Pegang ini. Glory buat saya Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua mengucap syukur. Saudara kasih, mari kita baca Kisah Para Rasul 27 ayat 33 sampai 35. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Ada di tengah-tengah kita 14 hari nggak pernah makan apa-apa. Nggak makan apa-apa artinya nggak minum, nggak makan. Karena itu aku menasihati kamu. Supaya kamu makan dahulu, hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Ayat 35 ini senang sekali kita. Sesudah berkata demikian, Paulus itu mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah. Di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Saudaraku yang kasih, di dalam kesukaran kayak apapun, di dalam kekurangan kayak apapun, dalam sakit penyakit kayak apapun, saudara harus mengucap syukur. Ada kuasa di dalam mengucap syukur itu. Ini apa udah selesai masalahnya di kasus ini? Belum, mereka masih terombang-ambing. Masih terombang-ambing 14 hari nggak makan apa-apa, tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kesulitan kayak apapun sekarang ini yang saudara dan saya hadapi, selalu katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang nggak enak kami hadapi tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, kalau di antara keluarga kami ada yang Kau panggil, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau suamiku PHK, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau usahaku nggak maju-maju, nggak bergerak-bergerak. Pagi ini saudara harus belajar dari firman Tuhan ini mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada power di dalam mengucap syukur. Ya Pak Purba sih enak. No, ini firman Tuhan. Saudara dan saya, kita hampir semua rasakan. Kalau Vivi itu selalu ngomong ke saya, Pak Purba kok udah kurus bener? Saya bilang saya ketawa-ketawa aja, tapi Pak Asyong tahu persis. Bayangkan berapa banyak orang sakit, berapa banyak orang susah, apa yang saya lakukan sama keluarga. Sama Pak Asyong, sampai 4 kilo berat badan itu turun. Persoalan banyak. Tapi saudara harus mengucap syukur. Katakan, ada power, ada kuasa di dalam mengucap syukur. Saudara kasih, itu yang kedua. Yang ketiga, buang
muatan ke laut. Wah, ini apa lagi nih? Buang muatan kapal ke laut. Kisah Para Rasul 27 ayat 33, ayat 37 sampai 38. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Jadi di dalam kapal itu ada 276 jiwa. Saudara kasih, setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Sehingga kapal itu menjadi lebih ringan, saudara kasih. Semua barang-barang gandum apapun di kapal itu semua dibuang ke laut. Sebelum saya jelaskan, coba kita baca Ibrani 12 apa barang beban-beban itu apa. Di Ibrani 12 ayat 1 katakan, karena itu karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara kasih, kalau gitu beban yang dibuang ke laut itu apa? Apa yang harus dibuang? Bukan gandum, saudara kasih. Saudara dan saya untuk menapaki, untuk menjalani tahun 2022 ini, saudara harus meninggalkan beban. Biar saudara ringan untuk berjalan. Saudara ringan untuk ngambil keputusan. Karena enggak ada beban. Apa itu beban? Beban apa itu? Beban dosa. Ada dosa yang saudara masih sangat kasihi. Saudara sembunyikan, enggak ada orang tahu. Istri enggak tahu, suami enggak tahu, gembala enggak tahu, teman-teman enggak tahu. Saudara harus buang itu ke laut. Jangan saudara bawa mulai hari ini, tanggal 9 ini, lepaskan itu. Biar saudara ringan untuk berjalan. Saudara ringan untuk ngambil keputusan. Saudara ringan untuk ngambil kebijakan-kebijakan dalam bisnis. Buang segala beban itu. Saudara kasih, beban apa lagi Pak Purba? Jangan bawa kesalahan orang lain mulai hari ini. Mulai hari ini. Jangan sekali-kali saudara bawa kesalahan-kesalahan orang lain. Lepaskan itu. Lepaskan itu, saudara berat. Memang orang bersalah, tapi ngapain saudara bawa-bawa kesalahan orang? Lepaskan, biar saudara ringan jalannya. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan. Glory buat Yesus. Haleluya. Lunasi apa yang bisa dilunasi? Saya kalau bilang soal lunasi orang pikir langsung uang. Tidak selalu dengan uang. Saudara perlu minta maaf kepada orang yang pernah saudara sakit hati. Saudara orang lain sakit hati karena kata-katamu. Lunasi sekarang. Minta maaf, aku enggak sengaja. Saya ngomong memang ceplos-ceplos. Tapi karena ngomongan itu bikin kamu menderita. Ampuni saya. Jangan saudara bawa ini. Jangan saudara bawa. Lunasi itu. Apa yang saudara pinjam dari orang lain? Bahan apa? Barang apa? Lunasi, kembalikan. Kalau ada dalam bentuk uang, kembalikan. Kembalikan saudara. Kalau belum bisa kembalikan, ngomong. Aku belum bisa. Sehingga saudara ringan. Sehingga saudara melangkah ke depan ini ringan. Ringan berjalan, menjalani, mengarungi tahun 2022 ini. Saudara ringan menjalaninya. Karena beban-beban itu sudah dibuang. Buang, jangan tunggu-tunggu saudara. Buang, hari ini buang.
Biar besok tanggal 10 saudara ringan untuk berjalan, ringan untuk melakukan apa saja karena nggak ada beban. Glory buat Yesus. Nah sekarang yang terakhir, yang keempat. Ini waktu saya baca ini Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Ini benar-benar saya terkagum-kagum. Mari kita baca Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Kalau ini kita baca. Yang pertama. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa dataran itu adalah Pulau Malta. Jadi dia nggak tahu. Di dalam rute perjalanannya menuju Roma nggak ada di dalam rutenya akan mampir di Malta, nggak ada. Nggak ada. Ya kayak kita misalnya ke Yerusalem, Singapura dulu. Terus dari Singapura ke mana, dari sana. Ini nggak ada, Pulau Malta itu nggak ada yang akan disinggahi. Tapi dia ada di Malta. Saya mau kasih tahu kepada saudara, Malta itu tidak direncanakan. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Seperti saya sebutkan tadi, Malta saudara apa? Malta saudara ternyata karena pandemi, kerja dari rumah, potong gaji. Gaji hanya 50%. Itu maltamu itu. Bukan mata loh, maltamu. Atau karena perusahaan berat di PHK, itu malta saudara. Enggak tahu, enggak ngerti, totalnya udah di PHK aja. Enggak tahu totalnya gaji udah dipotong aja. Enggak tahu totalnya penghasilan kecil banget. Rasanya sulit, itu Malta saudara. Waduh, nggak ngerti. Paulus nggak tahu. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Dahsyat ini. Nanti akan saya sampaikan kepada saudara. Seperti judulnya tadi, segala sesuatunya disediakan di mana? Di Malta. Wow. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ayat kedua, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ayat 3, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Di ayat 2 udah enak, udah lega, ya tiba sudah ayat 1 tiba udah selamat. Kemudian karena dingin dibikin api unggun, api besar biar hangat. Udah hangat, tangannya Paulus digigit ular lagi. Digigit ular beludak. Nah dengarkan ayat keempat ini. Waktu saya baca ini, saya diskusi sama Sari karena dia yang membuat PPT-nya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ini gosip. Saudaraku yang kasih, saudara apakah dalam ruangan ini? Apa saudara di rumah yang mendengarkan firman Tuhan? Saudara kalau melihat orang lain terpapar, jangan gosip. Wah ini karena dosanya dia ini. Rugi perusahaan orang, karena dosanya dia. Jangan saudara. Jangan ngurumpi kayak gini nih. Apapun orang lain gak usah digosipin. Karena di sini sampai disebut pembunuh loh. Ini artinya pembunuh dia ini. Dianggap Paulus itu pembunuh. Oleh 275 tahanan itu. Tapi ayat 5, saudara saya mau kasih tahu kepada. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Paulus itu sekalipun digigit,
ular beludak tidak menderita sesuatu apapun. Ayat 26 saya mau kasih tahu kepada saudara. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia adalah seorang dewa. Coba. Makanya saudara hidup jangan apa kata orang. Barusan dia ngomongin, ini si Paulus ini pembunuh ini. Karena udah selamat dari kapal, sekarang digigit ular, pasti mati dia ini. Ini pembunuh ini. Tapi karena enggak mati-mati, kaki juga, tangan juga enggak bengkak. Mereka pikir, berarti orang ini dewa ini. Coba, betapa mudahnya orang berubah pikiran. Oleh karena itu saudara jangan percaya kepada orang. Percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu pasti iya dan amin. Karena orang itu kayak begini, sebentar berubah. Pernah saudara lihat ada orang berjanji, baru pagi berjanji sore sudah enggak. Ini kayak gini, tadi dibilang pembunuh, sekarang bilang dewa coba. Wow, ini tadinya mau saya bikin ini judulnya. Tapi Papa jangan bikin gosip lah judulnya. Nah sekarang ayat 27. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Wow, di pulau itu ada tanah di situ punya Publius, punya gubernur. Dan dia menyambut mereka 3 hari. Waduh betapa enaknya itu. Saudara kasih, kalau disambut oleh gubernur, saya berapa kali di rumah gubernur sama istri, waduh enak bener. Makannya enak, segala-galanya enak. Ini 3 hari, sarapan pagi, makan siang, makan malam, 3 hari. Pasti enak. Selama 3 hari. Nah ayat 28-29 dengarkan. Baru saudara tahu kenapa kok ngapain Paulus di Pulau Patmos? Ngapain suamimu? Ngapain keluargamu ada yang pergi duluan? Ngapain saudara di PHK? Ngapain saudara gajinya dikurangi? Ngapain saudara kena COVID? Ngapain saudara ada masalah? Ternyata ada tujuannya. Nah, dengarkan. Ini saya dapat ayat ini, saya benar-benar berkobar-kobar. Dan saya ingin jemaat di tempat ini bagian saudara dan bagian saya. Jadi kalau saudara sekarang masih berada di Pulau Malta, Malta saudara saya nggak tahu apakah gajinya masih dipotong. Malta saudara saya nggak tahu apakah engkau di PHK. Malta saudara saya nggak tahu apakah usahamu kayak kapal tadi nggak bisa jalan-jalan gini. Karena ombak besar, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak, nggak maju-maju. Itu Maltamu. Ternyata ada tujuan Tuhan. Saya mau sampaikan ini aja berdebar-debar. Karena firman Tuhan itu untukmu. Firman Tuhan itu untuk jemaat di tempat ini. Firman Tuhan itu untuk saya. Mari kita baca ayat 28 dan 29. Jadi kenapa Paulus ada di Pulau Patmos? Dia nggak tahu, nggak ada rencana ke situ. Itu di luar dugaan. Engkau punya masalah, itu di luar dugaan. Ternyata ini, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Udah mereka diladeni makan 3 hari 3 malam. Terdengar papahnya gubernur sakit demam sama disentri.
Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa, serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ayat 9. Sesudah peristiwa itu, setelah papahnya Publius ini sembuh, maka tersebar kabar di seluruh pulau Malta. Bahwa ada Paulus yang mendoakan orang sakit sembuh. Maka semua orang sakit di pulau Malta dibawa ke Rasul Paulus. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu. Dan mereka pun disembuhkan juga. Saudara kasih, ternyata ini tujuan Tuhan. Ternyata ada tujuan Tuhan. Ternyata ada maksudnya Tuhan kenapa Paulus sampai ke pulau Malta. Tahu saudara, sampai saat ini 90% orang yang tinggal di Pulau Malta adalah pengikut Kristus. Sampai detik ini, 90%. Gara-gara Rasul Paulus kedampar ke sana. Enggak ada rencana. Dengarkan baik-baik. Saudara mungkin alami sekarang ini Malta saudara. Mungkin masih ada di antara kita masih ada di Pulau Malta. Yang masih di PHK. Masih dipotong gaji, kehilangan keluarga, ada sakit penyakit yang berat. Ternyata di balik semua itu ada maksud Tuhan yang baik. Ini yang saya bergetar mau menyampaikan kepada saudara, ayat 10. Makasih. Ayat 10. Mereka sangat menghormati kami. Dan ketika kami mau bertolak, jadi mereka itu siapa? Ya Publius, gubernurnya sama dayang-dayangnya, saya yang nyiapin makan apa segala itu. Terus siapa lagi? Mereka itu, yang orang yang disembuhkan, keluarga-keluarga orang yang disembuhkan. Saudara kasih. Mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, katakan amin. Mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Imani ini, saudara kasih. Akan ada orang-orang ke depan ini yang disuruh Tuhan untuk menolong saudara. Dengarkan firman Tuhan ini. Akan ada someone, seseorang, bahkan bisa banyak orang, yang datang menolong saudara keluar dari masalah yang kau udah geluti bertahun-tahun, mandek terus kayak kapal tadi nggak bergerak. Imani firman Tuhan ini. Mereka akan menyediakan segala keperluanmu yang sudah hilang, yang sudah tahun yang lalu sudah hilang. Sudah dibuang ke laut, gandum sudah dibuang ke laut. Segala perlengkapan dibuang ke laut. Jaket biar jangan kedinginan udah dibuang ke laut. Obat-obat udah dibuang ke laut. Semua udah dibuang ke laut. Apa yang hilang hartamu selama ini akan dipulihkan dengan cara ajaib oleh Tuhan. Saudara harus amini ini. Saudara pegang ini. Saudara pegang firman Tuhan ini. Ini bukan kata saya. Bukan secara kebetulan saudara di Pulau Malta sekarang ini. Bukan secara kebetulan usahamu mandek. Bukan secara kebetulan. Akan ada someone, seseorang yang disuruh Tuhan. Sari bilang, Papa jangan bilang seseorang, nanti orang berharap sama orang. Iya nakku, orang itu disuruh Tuhan. Tetap berpengharapan sama Tuhan. Wow. Saudara yang kasih, ini pesan Tuhan di awal tahun ini bagimu dan bagiku ke depan ini. Mulai besok tanggal 10. Mulai hari ini. Mulai hari ini saudara dengar firman Tuhan ini. Firman Tuhan, pesan Tuhan
kepadamu dan kepadaku akan ada someone. Nobody knows. Nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu siapa. Ngapain ke Pulau Patmos? Ternyata ada tujuan Tuhan. Ngapain kok usaha nggak jalan-jalan? Ternyata ada tujuan Tuhan. Makanya saya bikin kesimpulan, bukan kesimpulan, perhatikan, coba. Saya bikin kata-kata kayak gini. Nah, kalau bisa saudara shoot ini, tulis di kamarmu. Aduh, haleluya. Tuhan punya tujuan. Tuhan bekerja di dalam segala peristiwa untuk mengubahkan apa yang buruk menjadi kebaikan. Katakan amin. Wow. Hal yang buruk dirubah menjadi kebaikan. Gagal berubah menjadi kemenangan. Rugi berubah menjadi beruntung. Katakan amin. Wow. Apa yang telah hilang sepanjang tahun 2021 bahkan sebelumnya. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan akan kembalikan dengan cara yang ajaib. Enggak ada yang tepuk tangan, nak. Tepuk tangan dengan iman. Lebih kuat lagi tepuk tangan dengan iman. Lebih kuat lagi katakan amin, amin, amin. Katakan amin. Kurang keras katakan amin. Haleluya, jadi. Pasti jadi. Pasti jadi dalam nama Yesus. Firman Tuhan itu belum berubah. Belum berubah. Tapi syaratnya, dengarkan, saudara harus percaya bahwa Tuhan itu berdiri di sampingmu. Saudara pegang itu. Kalau ke depan ini, bahkan kalau sekarang ini masih ada, Malta itu saudara hadapi. Dengarkan, saudara harus percaya bahwa Tuhan berdiri di sampingmu. Kemudian saudara harus mengucap syukur dalam kesulitan, dalam apapun. Yang ketiga, saudara harus buang itu beban. Segera, jangan tunggu-tunggu. Buang itu beban. Buang itu dosa, jangan disayangi dosa. Enggak ada orang tahu, tapi Tuhan tahu. Buang itu, tinggalkan itu, lepaskan itu. Maka saudara akan berjalan mulai hari ini. Setelah selesai firman Tuhan ini, setelah selesai ibadah ini. Saudara akan berjalan dengan ringan. Saudara berjalan dengan ringan, ngambil keputusan dengan ringan. Wow, tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih, kita diam sejenak. Kalau ada kata-kata firman Tuhan ini menjadi remah bagi saudara. Menjadi remah bagi saudara. Yes. Tuhan pasti sediakan segala keperluanku. Aku pegang janjimu. Yes, aku akan buang segala dosa. Yes, aku akan mengucap syukur. Yes, aku percaya Tuhan berdiri di sampingku. Saudara angkat tangan, jangan lihat kiri kanan. Di hadapan hadirat Tuhan, saudara angkat tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Saya nggak tahu firman Tuhan yang mana, kata-kata yang mana menjadi remah bagi mereka. Jadi sesuai dengan imanmu. Jadi ini firman Tuhan, bukan kata saya, ini firman Tuhan. Jadi sesuai dengan imanmu. Remah itu beroperasi menjadi kenyataan di dalam nama Yesus.
Apa yang engkau, firman Tuhan yang mana menjadi rema bagimu, kalau itu engkau lakukan. Lakukan. Itu akan menjadi kenyataan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadi Tuhan, engkau tahu, engkau melihat tadi tangan-tangan terangkat. Engkau lihat, Tuhan lihat. Jamah mereka. Nyatakan kuasa firman-Mu. Karena firman-Mu berkuasa. Firman-Mu belum merubah. Sekarang, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekarang ini berlaku. Apa yang mereka menjadi rema, jadi bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian hormat hanya bagi nama-Mu saja. Firman-Mu sudah disampaikan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus terus bekerja. Berikan kekuatan kepada yang angkat tangan, bahkan kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar ini modal kami untuk melangkah mulai hari ini ke depan. Kami percaya bahwa Tuhan berdiri di sisi kami. Pada saat sulit kayak apapun Tuhan berdiri di samping kami. Pada saat sulit kayak apapun Tuhan berdiri di samping usaha kami, di samping keluarga kami. Kami percaya itu, kami gak perlu takut. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami akan buang segala dosa, segala beban. Dan kami melangkah, maka kami akan terima. Tuhan akan kirimkan someone. Tuhan akan kirimkan seseorang yang meluruskan usaha kami, yang meluruskan hidup kami, yang menolong hidup kami. Pujian, hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyi lagi lagu yang kedua yang diciptakan oleh Frankie tadi. Silakan Frank, sebelum kita terima doa berkat. Jesus, glory bagi Oh, Ku haleluya. tahu Tuhan, Oh, Kau tak Jesus. pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan Ku tahu saudara. Tuhan, Oh, haleluya. Kau tak pernah lupakan. Oh, Tuhan tidak pernah lupakan Ku engkau. bersyukur. Oh, haleluya. Oleh karena itu bersyukur. Oh, besar cintamu. amin, haleluya. Ku tahu Tuhan, Kau tak pernah Oh, tinggalkan. amin, benar, engkau tidak pernah Ku tinggalkan tahu kami. Tuhan, Kau tak Kau pernah tidak pernah lupakan kami, haleluya. Ku bersyukur untuk segala. Amin, haleluya, haleluya. Agar Kau tahu betapa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tidak pernah tinggalkan umat-Mu. Engkau tidak pernah lupakan Kau tak umat-Mu. pernah lupakan. Oh, Ku haleluya. bersyukur Amin. untuk segala. Amin, amin. Agar Kau Haleluya, tahu haleluya, betapa haleluya. besar cinta. Glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Pujian hormat hanya bagi nama-Mu saja. Sekarang mari angkat kedua belah tangan-Mu, terima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada si pemberi berkat itu. Dia ada di tengah-tengah kita. Saya kepingin saudara mengulangi remah yang saudara dapat ngomong di hadapan hadirat Tuhan sebelum doa berkat. Saya kasih waktu 2 menit. Remah yang saudara tangkap tadi, yang saudara yakini tadi, ucapkan pelan-pelan di hadapan hadirat Tuhan.
Makasih Yesus. Engkau pasti menyediakan segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kau tidak berubah. Terima kasih jadi Tuhan, jadi. Jadi sesuai dengan iman-Mu, jadi. Sekarang angkat kedua-dua tangan-Mu. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia, si pemberi berkat itu. Pulanglah umat Tuhan yang Tuhan sangat kasihi. Jadi seperti apa yang kau imani. Kalau engkau menginginkan barang-barang yang sudah hilang, kerugian yang sudah lewat-lewat, akan pulih tahun ini dengan cara Tuhan. Jadi akan ada seseorang yang akan Tuhan kirim untuk menolong saudara. Imani itu. Terima kasih Tuhan, pulanglah. Terima berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, kesehatan yang baik, usaha yang baik, keluarga yang baik. Oh haleluya, hidupmu hidupku tidak kekurangan. Hidupmu hidupku diberkati untuk memberkati banyak orang. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati Tuhan, dengan iman berteriak sama-sama katakan. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya, lebih meriah lagi. Haleluya. Yesus, terima kasih. Yesus, bersyukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagi Tuhanku. Bersyukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat berhari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saudara mohon